Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari mata kuliah praktek pengujian mesin yang berjudul pengujian kinerja kompresor. Di sini kami kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri Bambang Siswantoro Saputra selaku ketua kelompok. Yang kedua ada Dani Firmansyah. Dan rekan saya yang terakhir ada Dwi Wahyu Lesmana. Next. Pengujian kinerja kompresor. A. Definisi kompresor. Kompresor adalah pesawat atau mesin yang berfungsi untuk memanfaatkan atau menaikkan tekanan udara atau fluida gas atau memindahkan fluida gas dari suatu tekanan statis rendah ke suatu keadaan tekanan statis yang lebih tinggi. Selanjutnya, kompresor torak. Kompresor torak atau reciprocating kompresor adalah salah satu jenis dari mesin kompresor positive displacement yang berfungsi untuk memanfaatkan udara dengan memanfaatkan volume dalam silinder dengan gerakan piston. Berikut di bawah gambar kompresor torak. B. Bagian-bagian kompresor torak. 1. Silinder dan kepala silinder. Silinder mempunyai bentuk silindris dan merupakan bejana kedap udara di mana torak bergerak bolak-balik untuk mengisap dan memanfaatkan udara. Silinder harus cukup kuat untuk menahan tekanan yang ada. Tutup silinder atau kepala silinder terbagi menjadi 2 ruangan. Satu sebagai sisi hisap dan yang lain sebagai sisi keluar. Sisi hisap dilengkapi dengan katup hisap dan pada sisi keluar terdapat katup keluar. 2. Torak dan cincin torak. Torak sebagai elemen yang mengisap gas atau udara pada saat suction atau pemasukan dan mendorong fluida pada proses pengeluaran. Cincin torak dipasang di sekeliling torak dengan fungsi mencegah kebocoran. Berikut gambar torak dan cincin torak. Yang ketiga ada katup hisap dan katup keluar. Katup hisap dan katup keluar dapat membuka dan menutup sendiri sebagai akibat dari perbedaan tekanan yang terjadi antara bagian dalam dan bagian luar silinder. Merupakan katup pada saluran hisap dan saluran keluar fluida pada kompresor. Kemudian 4. Poros engkol. Poros engkol merupakan salah satu komponen mesin kompresor yang berfungsi untuk mengubah gerakan putar menjadi gerakan bolak-balik. Next. Yang kelima, kepala silang atau crosshead. Kepala silang berfungsi meneruskan gaya dari batang penghubung ke batang torak. Kepala silang dapat meluncur pada bantal luncurnya. Enam, batang penggerak. Batang penghubung berfungsi meneruskan gaya dari poros engkol ke batang torak melalui kepala silang. Batang penghubung harus kuat dan tahan bengkok sehingga mampu menahan beban pada saat kompresi. Ya, untuk selanjutnya yaitu prinsip kerja kompresor torak. Prinsip kerja dari kompresor torak adalah merubah kerja pada poros torak menjadi energi tekanan pada fluida yang keluar dari kompresor. Kompresor torak atau kompresor bolak-balik pada dasarnya dibuat sedemikian rupa sehingga gerakan putar pada poros motor dengan menggunakan poros engkol dan batang penggerak menjadi gerakan bolak-balik pada torak. Gerakan torak ini menghisap udara ke dalam silinder, kemudian volume silinder dan udara yang terdapat di dalamnya dimanfaatkan sehingga tekanan udara meningkat. Adapun tahapan pengkompresian udara pada kompresor torak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu langkah hisap.
Bila poros engkol bekerja dalam arah panah torak bergerak ke bawah oleh tarikan engkol, maka terjadilah tekanan negatif di bawah tekanan atmosfer di dalam silinder. Maka katup hisap terbuka oleh perbedaan tekanan sehingga udara terhisap dan mengalir masuk memenuhi silinder. Pada saat langkah hisap, katup keluar tertutup. Berikut adalah gambar dari langkah hisap. Yang kedua yaitu langkah kompresi. Setelah torak mencapai titik mati bawah, katup hisap dan katup tertutup. Torak bergerak ke atas, volume udara dalam silinder bergerak atau termampatkan, sehingga tekanan naik. Dilihat dari gambar, yaitu torak mencapai titik mati bawah dan bergerak menuju ke atas. Yang ketiga yaitu langkah keluar. Setelah torak mencapai posisi tertentu, demikian juga dengan tekanan udara telah mencapai nilai tertentu, maka katup keluar akan terbuka. Udara bertekanan dalam silinder didorong mengalir ke tangki menyimpan udara bertekanan. Ujung silinder yang ditembus batang torak harus diberi packing untuk mencegah kebocoran udara. Yang keempat yaitu langkah ekspansi. Pada saat langkah ini, sesaat setelah udara terkompresi keluar, torak bergerak ke bawah sebelum langkah hisap. Berikut yaitu gambar dari langkah ekspansi. Gerakan udara dari piston menuju ke dalam tangki kompresor. Baik, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan percobaan kinerja kompresor, di mana langkah-langkah pengujiannya meliputi A. Periksa air pada manometer atau differential pressure gauge apakah permukaan di kedua sisi manometer berada di pertengahan daerah pengukuran pipa U. Kemudian B. Hubungkan unit dengan jaringan listrik. Sementara saklar wattmeter, tenaga kompresor masih pada kondisi off. Kemudian C. Hidupkan unit dengan menekan saklar on, kemudian tekan tombol start kompresor. Lalu D. Atur kapasitas aliran dengan discharge valve control. Kemudian, tunggu untuk selang waktu tertentu sehingga dipastikan kondisi sudah steady. Kemudian, lakukan pencatatan data kompresor pada kondisi tersebut, di mana data yang dicatat meliputi: yang pertama, tekanan, ditunjukkan oleh pressure gauge manometer. Yang kedua, ada suhu, yang ditunjukkan oleh termometer, dan putaran, ditunjukkan oleh tachometer. Next. Untuk selanjutnya, catat data yang berhubungan dengan motor listrik, yang meliputi tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter, yang kedua daya input ditunjukkan oleh wattmeter, dan putaran motor diukur dengan tachometer. Selanjutnya, catat kondisi udara dalam tangki yang melewati saluran buang setelah tangki udara. Data yang diliput meliputi: yang pertama, tekanan ditunjukkan oleh pressure gauge manometer. Yang kedua, temperatur bola basah dan bola kering yang ditunjukkan oleh wet bulb dan dry bulb thermometer untuk mendapatkan harga kelembaban udara. Selanjutnya, tekanan atau beta tekanan udara sebelum dan sesudah orifice yang ditunjukkan oleh manometer cairan deflection manometer. Kemudian langkah H, ubah kapasitas aliran udara hingga tekanan dalam tangki naik. Kemudian lakukan langkah yang sama, yaitu pada langkah E, F, G untuk mendapatkan data yang lain. Kemudian percobaan dapat diakhiri. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi mesin kompresor yang akan kami uji, yaitu kami akan menguji kompresor torak dengan output 2,2 kW, voltasenya 380 volt, dan ampernya 4,7 ampere. Selebihnya dari spesifikasi mesin ini bisa dilihat sesuai deskripsi berikut ini. Next. Dan ini untuk tabel hasil pengujian mesin kompresor torak, di mana terdapat 8 pengujian, yang mana waktunya setiap pengujian itu 5 menit, dan yang membedakan adalah putaran motor dan juga putaran poros engkol kompresor. Dan data yang didapatkan yaitu tekanan awal,
tekanan akhir, temperatur awal, dan temperatur akhir. Data tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Next. Berdasarkan data yang sudah dianalisis tadi, maka kita dapat mengambil suatu perhitungan rumus, di mana terdapat 5 perhitungan yang meliputi, yang pertama, kapasitas aliran massa udara lewat orifice, yang mana rumusnya yaitu W sama dengan alfa dikali epsilon dikali A, dikali dalam kurung 2 dikali G dikali rho saluran dikali rho air dikali H air pangkat setengah dikali 60, yang mana W itu adalah kapasitas aliran massa udara dengan satuan kilogram per menit, kemudian alfa yaitu koefisien kerugian pada sisi buang dengan nilai 0,613852, kemudian epsilon yaitu faktor koreksi adanya ekspansi udara dengan nilai 0,999, kemudian A yaitu luas penampang saluran pipa dengan satuan meter kubik, kemudian G yaitu percepatan gravitasi bumi dengan nilai 9,81 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada H air, yang mana itu adalah beda tekanan antara sebelum dan sesudah orifice. Kemudian rho air, yaitu rapat massa air, yang mana dengan satuan kilogram per meter kubik. Dan yang terakhir ada rho saluran. Rho saluran itu merupakan rapat massa udara pada sisi isap, yang mana satuannya yaitu kilogram per meter kubik. Lanjut, perhitungan yang kedua yaitu debit aliran udara pada sisi isap, yang mana rumusnya yaitu QS sama dengan W per rho udara, dan satuannya yaitu meter kubik per menit, di mana QS itu adalah debit aliran, W itu adalah kapasitas aliran massa udara, yang mana sudah dihitung di langkah yang pertama, kemudian rho udara itu adalah rapat massa, rho udara itu adalah massa jenis udara dengan satuan kilogram per meter kubik. Lanjut, perhitungan yang ketiga yaitu gaya udara adiabatik teoritis, di mana rumusnya yaitu LAD sama dengan K per K-1 dikali P kali QS per 6120 dikali dalam kurung PD per P-1 dengan satuan kilowatt. Untuk mendapatkan nilai PD, yaitu menggunakan rumus PD gauge dikali 10 pangkat 4 ditambah 1,033 kali 10 pangkat 4 dengan satuan kilogram per meter persegi. Yang mana LAD itu merupakan daya udara adiabatik teoritis dengan satuan kilowatt. PD itu merupakan tekanan absolut udara pada sisi buang kompresor dengan satuan kilogram per meter persegi. Kemudian ada PD gauge yang merupakan tekanan udara pada sisi buang kompresor dengan satuan kilogram per centimeter persegi. Kemudian, perhitungan yang keempat yaitu efisiensi adiabatik, yang mana rumusnya yaitu eta AD sama dengan LAD per LS. Dan LS tersebut didapatkan dari rumus NM dikali eta M dengan satuan kilowatt. Lanjut, perhitungan yang kelima yaitu efisiensi volumetrik, di mana rumusnya yaitu eta V sama dengan QS per QTH. Nilai QTH sendiri didapatkan dari rumus VC dikali NC dengan satuan meter kubik per menit. Dan VC sendiri didapatkan dari rumus Pi per 4 dikali DC kuadrat dikali LC dikali NC dengan satuan meter kubik. Baik, selanjutnya dari rumus yang sudah saya jelaskan tadi dan juga data-data yang sudah tertera di materi sebelumnya, maka bisa didapatkan pengujian dengan perhitungan rumus sebagai berikut. Yang pertama, ada kapasitas aliran massa udara lewat orifice, yaitu berdasarkan rumus yang tadi, maka didapatkan nilai W sama dengan 0,614 dikali 0,999 dikali 0,0175 dikali dalam kurung 2 dikali 9,81 dikali 1,06 dikali 1000 dikali 0,19 pangkat setengah, dan didapatkan nilai W sama dengan 41,49 kg per menit. Lanjut. Untuk perhitungan yang kedua, yaitu menghitung debit aliran udara pada sisi isap, yaitu menggunakan rumus QS sama dengan W per rho udara. Dengan nilai W sama dengan 41,49 sesuai perhitungan tadi,
dan juga rho udara adalah 1,293, maka didapatkan nilai QS sama dengan 32,088 meter kubik per menit. Selanjutnya, perhitungan daya udara adiabatik teoritis, yang mana rumusnya sudah tertera tadi, maka didapatkan nilai 1,4 dibagi dalam kurung 1,4 min 1 dikali 100 dikali 32,088 per 6120 dikali dalam kurung 12.300 per 100 pangkat 1,4 min 1 dibagi 1,4 dikurangi 1. Maka didapatkan nilai LAD atau daya udara adiabatik teoritis adalah 5,17 kW. Lanjut. Untuk perhitungannya keempat, yaitu efisiensi adiabatik. Yaitu menggunakan rumus eta AD sama dengan LAD per LS. Dengan nilai LAD sama dengan 5,17 sesuai perhitungan tadi, dan LS adalah 0,16. Maka didapatkan nilai eta AD atau efisiensi adiabatik adalah 32,3. Dan perhitungannya terakhir yaitu efisiensi volumetrik, yang mana rumusnya seperti tadi, didapatkan nilai QS yaitu 32,088 dibagi dengan nilai QTH dengan nilai 0,216. Maka didapatkan efisiensi volumetrik adalah 148,56. Jadi, daftar pustaka atau sumber yang kami ambil yaitu dari 3 sumber, seperti yang tertera pada layar. Next. Jadi, berdasarkan uraian tadi, bisa didapatkan kesimpulan bahwa dari pengujian di atas, efisien mesin torak dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu dari yang pertama, perhitungan kapasitas aliran massa udara, kemudian ada debit aliran, yang ketiga daya udara, keempat efisiensi adiabatik, dan yang kelima yaitu efisiensi volumetrik. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.